Jumpa lagi di Ngonjat. Ngonjat apa Ngonjat? Ngobrol pemanjat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami di Ngonjat. Khusus untuk bulan Ramadan ini kita pakai salam. Tapi seterusnya kita pakai salam aja ya. Sama daun bawang. Ah? Salam daun bawang. Sama lengkuas. Bikin sayur asam. Iya. Ntar buka puasanya apaan? Kolak yang dingin. Kolak yang dingin. Kolak yang dingin itu lagu siapa? Itu baru tahu kemarin. Itu gara-gara Black. Kemarin lagi apa Boulder di Mamang. Lu tau nggak lagu Ramadan Gigi apa versi religi? Bukannya dia udah bikin versi religi udah lama. Enggak, ini judulnya apa? Judul lagunya judul lagu jenis makanan berbuka gitu. Apaan kolak yang dingin? Ntar kita kasih tahu lah, ada ya. Lagunya Gigi judulnya kolak yang dingin. Boleh tuh nanti buka puasa kita pakai itu ya. Boleh. Ini kan syutingnya memang belum berbuka, jadi mukanya masih muka puasa. Bibirnya berminyak banget. Barusan supaya bibir berminyak di belakang kita makan pisang goreng dulu. Iya, biar tetap harus ini tacak. Bim sampai sini langsung ke belakang mau nyeduh kopi ya sama ngerokok. Biasanya dia kan itu kayaknya ditaruh di mana? ke kantor gue pasti langsung ke belakang. Dapur hilang ya? Mau puasa mau enggak gitu. Langsung nyeduh kopi, megang rokok. Oh iya udah deh. Kalau situ kan tempat orang kerja, jadi langsung ke belakang dulu. Padahal juga di tengah juga ada yang kerja, ada yang enggak juga. Nah, untuk episode kali ini Agung dan Bim kita di bulan Ramadan ini akan membahas kembali kita segmennya bahas alat. Nah, yang akan kita bahas adalah karabiner dan quick draw. Apa itu bang? Karabiner dan quick draw? Ya, karabiner dan quick draw. Ini kan kita pemanjat. Kalau pemanjat nggak kurang afdol kalau nggak membahas karabiner. Padahal kan karabiner merupakan alat yang paling utama, salah satu yang paling penting dipakai dalam kegiatan panjat tebing. Kemarin kan kita udah bahas device. Kemarin bukannya membahas jenis-jenis kolak yang dingin, jenis-jenis makanan takjil. Ntar keluar tuh ya. Atau kita bikin episode khusus membahas takjil favorit, jenis-jenis makanan pembuka di bulan Ramadan. Perlu ya? Perlu. Tapi syutingnya pas lagi puasa, pas lagi udah buka. Pas lagi puasa. Biar Nggak bisa praktek tapinya. ya harus praktek. Nggak boleh, batal ntar. Kita kan di bulan Ramadan ini harus selalu menjaga ibadah kita supaya bulan Ramadan kita lalui tidak seperti bulan-bulan yang lain atau bulan seperti biasa. Paling enggak ibadah ditingkatkan, manjat tetap jalan. Dinaikkan. Kalau manjat kan ditingkatkan. Nggak bisa manjat diturunkan. Nggak bisa. Tapi ada kegiatan yang nggak ada kemajuan. Apa namanya bang? Mancing. Kalau maju dia nyembur. Kalau maju Mundur. ngejemur. Kita kan nyembur itu aja. Iya. Ya untuk orang-orang mancing tolonglah. Buatlah suatu progres. Iya. Buatlah satu kegiatan yang Nggak bisa maju. yang memajukan Iya. gitu. Kayak ngepel ya. Ngepel Iya, juga kalau nggak bisa mundur. maju. Kalau maju kotor lagi gitu. Jadi demikian pembahasan karabiner. Oh, udah selesai. Udah jam buka nih kayaknya. Belum, masih lama, masih 4 jam. Nah, pemirsa, penonton setia Ngonjat. Jadi kita akan ngebahas nih apa itu karabiner, penggunaannya, jenis-jenisnya. Terus nanti ada apa namanya, ada footage tentang bagaimana cara menggunakan, prakteknya juga nanti kita sampaikan. Dan gitu. cara membeli, di mana membelinya bang? Kalau membelinya di toko dan bengkel terdekat, Gung. Tadi Agung udah menyampaikan apa itu karabiner ya? Ya, apa itu karabiner bang? Karabiner sih kalau bahasa Indonesianya apa, Bim? Karabiner bahasa Indonesia karabiner. Cincin kait. Cincin. Oh, cincin kait. Cincin kait. Cincin kait itu berarti apa? Buat kawinan bukan bang? Cincin connect ring. Connect. Cincin kait. I connect to you lah ya.
ternyata dulu bahasa Indonesianya ada, tapi udah jarang dipakai lah cincin kayak itu tuh sebagai sebagai arti dari karabiner itu sendiri. Karabiner ini kan yang seperti yang di depan kita ya, bentuknya seperti ini nih. Berarti cincin kait itu hanya dipakai di istilah di Indonesia ya? Kayaknya Indonesia kan suka bikin istilah sendiri yang orang bule begitu disampaikan walaupun dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bingung. Iya. Kayak pengaman sisip yang ini dibilangnya stopper, cok stopper. Padahal orang bule bilangnya nut, NUT. Terus ada juga pengaman sisip pegas. Kalau bule bilangnya cam. Iya. Kalau kita bilangnya chalk frame. Padahal orang bule nggak ngerti chalk frame apa. Jadi istilahnya dibikin sendiri. Sendiri. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa kayak ini dibilangnya runner. Oke. Padahal quick draw. Padahal dia bukan pelari. Bukan. Ini apa, maratoner? Dia kayaknya walker. Iya. Walker. Jalannya pelan-pelan aja kan, Bang? Iya. Ini kayaknya bisa 2 jam nih. Belum masuk ke ini udah setengah jam kita. Kan kita ngaco-ngaco. Berbuka, hidangan berbuka lagi disiapkan. Aduh. Gelasnya dong taruh di sini. Ada diumpetin ntar. Iya. Jadi karabiner itu kalau dari sistem penguncian ada 2 macam. Cuma ada 2 macam dari sistem penguncian. Jadi dibagi berdasarkan sistem pengunciannya. Betul. Ada 2. Ada screw dan non screw. Oke. Ada yang ada kuncinya dan ada yang nggak pakai kunci. Yang nggak pakai kunci, yang ini nih. Tuh, ini nggak pakai kunci nih, non screw. Kalau yang di depan ini semuanya ada kuncinya. Gitu. Itu dulu screw dan non screw ya. Screw dan non screw nih. Cara bukanya tahu nggak kalau ada kuncinya? Kalau nggak punya kunci gimana, Bang? Kalau nggak punya kunci, kalau nggak punya kunci pakai linggis. Pakai kunci. Nih, jadi bedanya ini non screw, ini screw gitu. Kalau ini ya ada kuncinya dan ini nggak ada kuncinya, ini langsung gitu. Ini dulu nih dari segi jenis pengamannya, dia ada kunci apa enggak. Nah, kalau kan udah jelas tuh nggak ada kuncinya, ini ada kuncinya, perbedaannya. Terus kalau di sini di yang non screw juga dibagi-bagi lagi. Pembagiannya berdasarkan apa nih, Bang? Berdasarkan biasanya marga. Kasta. Sama ini. Jadi kalau dia cowok lebih pembagian lebih besar daripada cewek biasanya. Itu hukum waris di Islam. Oh iya. Ini tentang Ramadan ini banyakan ngomongin agama nih. Padahal ngerjainnya juga setengah-setengah juga. Kita ngebahas yang screw dulu deh. Jadi yang screw dulu, Bim, sebetulnya dibagi lagi turunannya menjadi bentuk-bentuknya. Bentuk mempengaruhi fungsi ya? Bentuk udah pasti mempengaruhi fungsi. Ini kan bentuknya ada yang kayak huruf O, ada yang kayak buah pir gitu kan, ada yang kayak huruf D gitu. Huruf D. Jadi sekali lagi ini kita ngonjak kayak kupu-kupu nih tuh. Kupu-kupu. Gue baru nih malam. Kuliah pulang. Malam party. Kupu-kupu mati. Keren ya karabinernya. Nah, kalau yang dari kategori dikategorikan dari bentuknya itu kan ada yang paling ujung itu bentuknya D delta. Kalau ini O oval. Terus kalau ini pir atau HMS gitu. Fungsinya juga berbeda dari bentuk-bentuknya itu. Kalau ini kenapa dinamakan oval, Bim? Iya, karena dia kan paling bentuknya oval, jadi sudutnya sama. Simetris. Iya, simetris namanya. Simetris, kiri kanan sama. Oh, bukan jajar genjang. Bukan jajaran pejabat penting. Ini Sebenarnya bukan.
Ini kayaknya opal sama kaki nih. Soalnya Opal sama sisi. Jadi opal tuh emang bentukannya kayak gini, semua brand mau dia besar mau kecil dia sama sudutnya. Sudutnya sama. Kalau Delta kan dia sudutnya ada juga yang lebih Delta lagi juga ada Ya. kayak Pierce kan bentuknya ini Pierce ini juga masuknya kategori Pierce Ya. atau umbi-umbian gitu. Ya, betul. Kalau Delta juga Pak, sebenarnya bentuknya ada lagi yang lebih Seperti kayak huruf D lagi. Jadi gendut kayak perut gitu. Iya, jangan ngomong gendut. Ntar kasinggung. Dari yang O dulu. Kenapa bentuknya O dan dipakainya buat apa? Jadi yang pengalaman yang gue sudah pernah lakukan, dia memang lebih banyak dipakai untuk konektor dengan alat lain, misalkan Jumar atau Iya. Ascender. Nih, jadi kalau di sini banyak contohnya. kalau Jumar, Langsung dipakai. kalau Jumar ada di sini dia kemana-mananya gampang. Betul. Tapi Kalau pakai yang kalau lain, pakai yang lain dia ada kejedotnya tuh. Iya. Ada apa? ada sudutnya. Ada sudutnya. Ini Jumar mungkin ruangnya lebih luas. Ada lagi yang lebih kecil ruang ininya. Ini Pulei. Pulei. Terus apa yang zaman dulunya nih sebelum Jumar tuh? T-block. T-block. Iya, kan jadi kecil banget sudutnya. memang kalau oval ini keistimewaannya dia sering dipakai buat konektor ke alat-alat lain. Contoh Jumar dan yang paling gue sering lakukan kalau kita howling pas multi pitch, kita kan harus pakai pulei. Bener. Pulei kalau di sini nggak enak nyangkut nyangkut. karena kan dia sudutnya beda Ada yang gitu. besar, ada yang kecil. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi kalau di sini kemana-mananya dibalik-baliknya Iya. lebih gampang. Itu fungsinya dari oval. Kenapa orang milih oval? Walaupun oval sudutnya nggak sebesar yang karabiner lain. Betul. Hmm. Justru itu keistimewaannya untuk pulei, untuk Jumar. Pada saat kita masang kan kita harus ngebalik-balik biar arah penguncinya lebih gampang Iya. gitu ya. Nah, ini yang keistimewaan dari oval. Nah, kalau Delta istimewanya apa tuh, Bim? Delta sebenarnya hampir sama sih sama Pierce ya. Bisa di kemana aja dia. Kebanyakan sih kalau yang biasa gue lihat tuh buat kayak beban yang diam kayak angkot. Betul. Statik. Pada saat kita anchoring, pada Iya. saat di pitch, karabiner screw yang Delta lebih banyak dipakai. Bener. Karena dia lebih kecil ukurannya, terus kemudian satunya lebih besar. betul. Jadi Itu dia memang kebanyakan dia diam nggak untuk gerak. beban-beban anchor. Kalau jadi anchor, yang mana ke arah pemanjat, mana ke arah anchor? Wah, gila, ini pertanyaannya bagus. Ini Jadi bagus banget. jadi Kita lanjutkan setelah episode berikutnya aja. 25 episode lagi. Jadi kalau kita begitu seorang leader tiba di pitch itu tandanya biasanya ada hanger 2. Nah, hanger 2 itu langsung kita pasang dengan Delta 2 buah. Arahnya gini, Gung, biasanya, Gung. Arahnya berlawanan. Gate-nya ke arah luar, yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan. Nanti begitu ini udah terpasang di 2 hanger tersebut, baru kita lakukan rope anchoring. Anchoring. Rope anchoring itu nanti dipraktekkan yang deket kita langsung pasang simpul Italian hitch. Kemudian yang jauh dari kita talinya atau yang langsung berhubungan dengan orang di bawah itu langsung kita pasang simpul 8. Gitu. Baru nanti setelah anchor terpasang di pitch, kita mulai siap-siap memasang sistem delay buat orang kedua yang menyusul pemanjat berikutnya. Gitu. Jadi masangnya gini nih. Jadi posisi Setelah besarnya kanan, tuh lebih cenderung ada di bawah ya. Ya, betul. Jadi posisi kecilnya, sudut kecilnya dia ada di atas. Betul. Ini kan karena bebannya lebih bagus begini. Daripada kalau ini kan bisa kalau bisa yang bisa angkat bisa kepleset. Kalau ini kan lebih stabil. Karena sudutnya lebih kecil. Sudutnya lebih kecil untuk posisi di atas
yang bebannya lebih tetap. Kalau Iya. ini kan Masih gerak-gerak gitu antara oval dan delta. Nah terus ini kebenaran gua stoknya atau propertiesnya lebih banyak punya yang PIR atau HMS. Tadi HMS singkatannya apa gue? Susah ya gue. Susah bang. Bukan Her Majesty Ship. Elizabeth. Ya itu diplesetin kayaknya sama orang Inggris ya. Iya. Tapi sebenarnya HMS itu bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Apa HMS singkatannya? Gak apa-apa gue. Halbmaßwurfsicherung, which means half clove, which hitch belay or manter hitch, refers to carabiners that are designed to have rope run over them. Oke. Jadi Ya, kira-kira bahasa Sundanya gimana? bahasa Indonesianya. Jadi Saya aja lagi sedih. begitu aku ngomong, Iya. gue jadi sedih. Sedih. Ceritanya mengharukan, bukan nggak ngerti artinya. Gue diem dan tadi nih apaan sih yang ngomongin? Jadi HMS itu di refer ke karabiner yang bentuknya besar dan seperti buah pir. Seperti buah pir. Gitu. Nah, di mana kalau kita biasanya menggunakan karabiner besar dan bentuk pir ini, HMS ini untuk bilay gung. Ya. Delay. Untuk bilay, karena untuk bilay itu kan lebih enak yang ruangannya luas. Ini kan ruangannya lebar nih. Jadi kalau kita bilay kan pertama karabiner harus nyantel dulu di bilay loop di harness. Betul. Habis gitu dia nyantel lagi ke alat bilay, misalkan gerigri, misalkan ATC. Nah, itu kan udah ada dua konekan gitu ya. Nanti nyampur lagi ada tali masuk sehingga untuk bilay lebih enak kalau kita Lebih menggunakan efektif, ya yang pakai pir besar. karena ruangannya lebih besar. Terus yang gue pelajarin lagi selama manjat lebih enak kalau bilay pakai yang otomatis. Jadi screw gate itu gung bim kan ada yang pakai screw beneran, Iya, manual. manual. Mhm. Ini yang pakai manual, yang pakai drat itu bahasa Inggrisnya apa sih? Drat bahasa Inggrisnya Ya itu. apa? Itu ya. Pokoknya itu ya. Nih pakai drat ya. Tapi zaman sekarang udah makin canggih gung, ada yang pakai tuh Iya, jadi dia otomatis. nih Tipenya otomatis nih, Bang. Tipenya otomatis. Otomatis. Screw gate karabiner tuh. Sekarang bahkan ada yang pakai pinch kayak tombol. Iya, sekarang hampir semua produk udah mengeluarkan kayak gitu sih. yang canggih-canggih. Gue sih seneng aja. Ini juga dipencet juga. Dipencet juga baru kebuka. Kalau nggak dipencet ada juga yang cuman gini dong. terbuka. Terbuka. Ini ada voice juga command. yang nih. Bisa. Ini ada juga yang gini. Ini misalkan mau dipencet, tuh apa tuh? Iya. Tuh lihat sana, terus dikantongin Iya, ada hilang. juga, ada juga. Ada juga. Kan bagus barangnya. nih. Bagus. Iya. Maling kan. Ada juga Assalamualaikum. Pakai perintah suara, Bang. Ada juga. Gitu, Iya. ya kan. Nah, ntar kalau coba gitu, Pakai laser. ya. Jadi ini yang otomatis ya. Jadi dia keistimewaannya nggak perlu putar-putar lagi, begitu kebuka masuk alat dia udah akan ngunci. Betul. Jadi nggak perlu takut lupa di kan kadang kalau yang screw itu kita suka lupa nggak dikunci. Nggak dikunci. Kan Lupa kalau nggak forget dikunci ya. kan maling bisa masuk. Maling bisa masuk. Iya. Maling Iya kan? maling apa? Maling kundang. Paling keras tuh maling kundang. Paling keras tuh. Paling keras. Pokoknya paling keras lah. Lupa apa, Bang? Lupa forget ya? Lupa forget. forget. Maling kundang tuh paling keras gue. Paling keras karena Paling keras kemauannya. jadi batu ya. Karena jadi Jadi batu. batu. Tuh. Jadi itu yang screw manual, ini yang sudah otomatis yang sudah pakai kunci. Jadi kalau nggak di tombolnya nggak dipencet dia nggak bakal bisa. Iya. Kita harus nurunin dulu baru terbuka. Iya. Luar biasa. Dan banyak juga nggak dengan cara diturun. Ada juga yang pakai dia ball. Kayak keluaran Petzl. Petzl, iya. Gua Kismin jadi nggak punya Petzl, punyanya yang merek lain. Yang lebih mahal daripada pencet, Bang. Enggak. Tapi gue mau nanya nih, kenapa karabiner screw ini Bim? Ini kan dari
mantan pacar lo yang lama nih. Iya, betul. Ini gunanya apa nih Bim? Coba. Sebenarnya ada nggak cuma dari punya si mantan pacar. Jadi ada beberapa brand juga memang yang udah mengeluarkan seperti ini. Apa sih namanya? Ini kan WireGuard ya namanya. Sama kayak kalau kita lihat di karabinernya yang untuk quick draw, dia ada juga yang pakai kayak gini untuk gate-nya. Nah, biasanya ini untuk ngebantu saat kita ngebilai itu, jadi dia tetap diam gitu. Dia masuk ke nggak geser-geser. Jadi dia tetap presisi. Jadi yang fungsi bergeraknya tuh di sudut yang besarnya. Jadi kan kadang kalau kita ngebilai di loopnya itu kita suka melintir nih. Nah kalau dengan adanya ini dia tetap stabil, tetap diam. Nah bahkan pada saat nyantel di belay loop di harness. Bahkan sekarang yang otomatis pun udah ada yang seperti ini. Udah ada seperti ini. Tapi memang kebanyakan dipakai untuk berkegiatan untuk ngebilai sih. Masih kebanyakan untuk itu. Supaya karabinernya begitu nyantel di belay loopnya langsung masuk sini, Gung. Betul. Nah, begitu belay loop masuk sini kan dia nggak bakal pindah lagi. Jadi dia nggak dijebak. Kan kadang memang suka melintir, muter gitu kan. Kalau punya pacar begituin aja, Bang. Supaya nggak lari. Supaya nggak lari. Kalau malingnya gitu juga. Tapi Bim baru putus loh. Kasihan, Bang. Emang ntar kita traktir lah buka puasa ya. Ada yang mau. Yang enak-enak pokoknya. Nanti kita baik-baikin, kita hibur supaya hatinya nggak gundah-gulana melulu. Gue sih rencananya jam 5-an gue mau traktir makan. Kita ajak makan di sini aja. Sekarang aja. GoFood kok mau. Batal dong puasanya. Pakai lagunya Gigi nggak, Bang? Boleh. GoFood mah disuruh jam berapa juga dianterin. Kan tadi gue sahurnya duluan, berarti bukanya duluan. Nggak boleh. Bahkan sahurnya duluan, Om. Nggak boleh. Peraturan itu udah nggak bisa ditawar. Lu misalkan sahur sampai imsak bolehnya, atau sampai azan subuh udah nggak boleh makan. Ya nggak boleh mentang-mentang lu sahurnya jam 1 bukannya boleh jam 4. Oh nggak boleh gitu? Nggak boleh. Nah karena di tempat yang mantan kemarin kalau masuknya duluan, pulangnya duluan. Betul. Ini lama-lama jadi bahas mantan. belum move on. Mungkin Bim kalau mau buka duluan pergilah ke Papua. Oh bisa ya? Kan di sini jam 6, di sana jam 4. Oh iya. Iya. Di sana jam 6, di sini jam 4. Ya kan? Iya. Bukannya duluan. Duluan Papua, Bang. Iya makanya itu. Duluan Papua. Iya, jadi lo ke Papua aja. Jadi udah nyampe sono sahur. Jauh soalnya 12. Jauh. Tapi kalau berenang, Bang ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas karabiner yang ada penguncinya. Betul. Screw gate karabiner. Ada yang otomatis, ada yang manual juga, dan bentuk-bentuknya. Nah, beralih ke karabiner non screw atau karabiner yang nggak ada penguncinya, ini sering digunakan atau biasa digunakan di yang namanya quick draw. Ya, atau yang biasa akrab disebut di Indonesia adalah runner. Kalau kita manjat lead gitu ya, manjat sport, kan seorang pemanjat akan memasang talinya di titik yang pertama dia temui di jalur pemanjatan. Nah ini kan tergantung seperti ini nih di tebing atau di wall climbing. Posisinya seperti ini. Kemudian tali yang nempel, pegang Gum, akan ini sambil dipegang di suatu pegangan dia akan pasang. Nah gitu. Terus teman yang lainnya foto dulu ya kan. Gitu. Biasa gitu kalau pemain video. Apalagi pas lagi masang. Nah, lebih keren, lebih apa namanya? Lebih heroik, dramatis. Gitu. Ini dipasangnya atau biasa kita temui karabiner yang non screw ini di quick draw atau di runner. Betul. Nah, yang gue mau tanya sama Agung sama Bim, kenapa ada yang bengkok, ada yang lurus? Kenapa ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya terang? Kenapa ada yang gate-nya tebel, ada yang gate-nya kawat? Tuh. Kenapa ayo? Gue tahu. Gimana gue? Agung sebagai pemanjat yang udah lama menggeluti bidang IT ya kan? Iya. Betul, Bang. Harus ngerti kan? harus ngerti IT.
Harus bisa sosok nggak gitu? Apa IT sih? IP address, bagaimana menghindari phishing dan spamming. Gitu. Orang kita yang bikin spam. Bener. Bagaimana supaya tidak kena penipuan kominfo. Menghindari internet sehat. Jadi kita pakai internet sakit. Ngeri ya. Jorok ah. Jangan dah. Nggak boleh. Tar aja. Itu di luar, kalau mau syuting begituan, membahas bagaimana cara menghindari internet sehat. Kalau udah lewat bulan puasa aja, nanti jadi makro. Ntar kasih tahu ya. Ya. Oh iya. Nah, internet sehat ya. Ya, betul. Pertama, kenapa ada yang lurus? Ada yang bengkok, Bung. Nih Bang, ini kan gue juga belajar dari lo waktu itu. Kalau yang bengkok nih arah tali pokoknya. Arah tali. Kalau yang ini itu kena ke hanger. Iya gila, jawabannya sekarang. Agung memang orang yang bergelut di bidang IT udah lama. Udah lama ya. Sehingga pengetahuan panjat tebingnya jago. Hubungannya apa? Gak jauh. Agung betul. Jadi ini kalau nggak apa-apa, ini selalu terpasang seperti ini. Jadi yang straight gate, nah ini namanya straight gate. Dia nggak obreng. Dia tidak suka sejenis. Makanya itu namanya straight gate. Kalau ini band. Dia bukan, dia suka bermusik. Tergabung anak band. Betul. Kenapa ini dibikin seperti ini? Jadi kalau straight gate ini kan dia benar terpasang di bagian atas atau di hanger. Ya, pokoknya dia di benda yang diam kayak anchor. Ya, betul. Posisinya di atas. Kemudian Agung kalau diperhatiin dan Bim ininya lebih kasar. Betul. Apa ya, Bang? Cowok jarinya, lukanya karena dia bergesekan langsung dengan benda metal juga yang besi-besi. Jadi kalau diperhatiin keistimewaan kita kalau merhatiin gitu ya, karabiner yang straight pasti lebih kasar, karabiner yang bend ini lebih halus. Karena tergesek-gesek tali terus. Friksi tali ya. Tapi kalau barunya sama aja ya. Kalau baru nggak ada luka. Itu kan lama-lama gini nih. Ini kan lebih halus. Tapi kalau ini karena kenanya hanger, dia pasti lebih kasar. Iya. Terus kan diketarik-tarik gitu kan, besi kena besi. Jadi goresannya lebih parah, dia kasar, lebih kejam lah. Metal ketemu metal. Betul. Terus padahal yang band yang bawah loh. Iya, yang ngeband yang ini. Metal yang ini loh. Penonton biasanya lebih rusuh daripada pemusiknya. Kita serius dikit dong, dikit aja. Nah, jadi posisinya selalu seperti ini. Terus juga yang perlu diperhatikan, kenapa ini warnanya yang di bawah lebih terang daripada yang di atas. Seperti juga ini nih, Bim. Tuh. Ini juga ini kan warna bawah tuh memang lebih terang. Ya, kenapa Bim? Bisa dijelasin nggak? Itu karena kenapa warna bawah lebih terang? Karena warna atasnya lebih pudar, lebih gelap. Iya, jadi gitu lebih terang. Nih kalau gue edit aja nih jawabannya kacau ya. Tapi kalau warna atasnya lebih terang, bawahnya harus lebih pudar. Lebih gelap. Iya, untuk membedakan antara atas sama bawah, gelap dan terang. Produser bisa ganti bintang tamu nggak? Nih nggak mendidik nih. Bener ya saya? Bener dong. Jadi gini, gua klarifikasi nih. Kenapa yang bawah harus lebih terang daripada yang atas? Jadi ketika pemanjat melakukan pemanjatan, kalau quick draw itu terlihat yang di bawahnya lebih terang, maka matanya akan lebih gampang menemukan. Lebih menawan Bang warnanya. Lebih seronok, lebih seronok. Eye catching. Jadi begitu dilihat itu quick draw yang berikutnya di situ posisinya akan lebih bagus kalau yang mudah terlihat. Lebih mudah terlihat yang warnanya lebih terang. Kalau disatuin? Kalau manjat malam gue belum tahu sih. Seperti ini ya, ini udah ketara banget gitu ya. Tetap sih karena warna terangnya begitu. Kalaupun manjat malamnya kita kan harus pakai headlamp ya. Dia akan kesorot headlamp itu lebih gampang ditemui. Kalau warna yang satunya lagi nih yang silvernya begitu kena cahaya
dia saru. Iya, saru sama batu kan. Saru sama batu. Jadi nggak boleh lagi bulan puasa ngomong yang saru. Iya. Jorok. Saru sama batu. Jadi dia kan abu-abu, warnanya itu juga silver ya. Ketika nempel di batu atau di tebing agak susah terlihat gitu. Kalau ini malah warnanya lebih terang, lebih gampang ditemui oleh pemain. Betul. Kalau yang ini gimana? Warnanya sama. Memang ada beberapa memang yang sama. Ya, jadi dia mungkin waktu zaman dulu bikin belum ada pemikiran, belum ada research. Betul. Kenapa harus dibedakan warnanya? Gitu. Nah, waktu penggunaannya mana yang di bawah, mana yang di atas? Ya itu dia. Kalau mana yang di bawah, mana yang di atas, berdasarkan pengalaman, nanti saya harus riset lagi. Yang ada labelnya itu yang di bawah. Biasanya seperti itu. Sama sebenarnya sama ini loh. Yang paling kalau misalkan ada beberapa brand yang mungkin nggak ada labelnya, ya. Kan? Jadi India, iya India. Ya, ini kita ngomongin brand masalahnya kan. Dan satu lagi ini namanya. Tapi ini pernah datang ke garasi loh sekali. Iya, yang dulu kerja di Col itu kan namanya Indi. Panggil bang. Panggil lagi. Panggil lagi. Ayo kita panggil. 1, 2, 3. Ini. Jadi semua pada umumnya si penghubung karabiner atas dan bawah itu disebutnya kan seling. Iya. Nah, dia itu memiliki sudutnya berbeda nih. Ada yang lebih longgar, ada yang lebih rapet. Space-nya. Longgar bukan karena saya pakai. Bukan. Dia longgar karena udah longgar. Mohon maaf Pak, ini bulan Ramadan. Jadi nggak bulan Ramadan aja nggak boleh ngomong jorok Pak. Walaupun sebenarnya harusnya pada umumnya biasa ada yang nggak longgar itu dia udah nggak longgar terus ditambah karet lagi. Iya. Nah, ditambah karet. Tambah karet. Jadi udah pedes biasanya. Lu pasti mau ngomong pedes kan? Karetnya 2 kan? Ada 2. Ada memang ada yang nggak pakai karet. Nah itu perbedaannya cuma itu aja. Tumpah dong kalau nggak pakai karet. Dia pakai mangkok. Atau pakai stapler. Nah, kalau staplernya 2 pedes. Berarti pedes. Kalau ditulisin R itu di bungkusannya. Kita sudahi aja. Jadi dia ada yang pakai karet, ada yang enggak. Jadi sudutnya itu berbeda ya. Space-nya bukan sudutnya. Ini dia lebih besar, lebih besar dan yang di bawah ini lebih kecil nih. Berapa jari masuk? 2 masuk lah ini tuh ya kan. Nah, pembedaannya itu sebenarnya ketika kita ketemu 2 karabiner yang sama atas bawah dan yang wire gate terutama ya. Wire gate itu yang seperti ini. Wire gate itu karabiner atas bawahnya tuh mirip. Jadi bentuknya mirip. Kalau yang seperti ini kan dia masih ada yang lurus, ada yang bengkok. Betul. Nah, itu ngebedain lebih mudah. Tapi kalau yang untuk wire gate ya tinggal cari aja yang mana yang harus dipasang di bawah dan harus di atas itu. Kalau memang ruangnya lebih besar itu pasti di atas. Kenapa? Karena yang di atas itu kan dia masih bisa bergerak si karabiner itu dia masih bisa bergerak kemana-mana. Tapi kalau yang bawah dia harus diusahakan dia diam. Harus dibikin diam supaya pada saat clipping memudahkan pada saat memasang. Karena kalau yang di bawah yang goyang-goyang dia akan susah. Itu didorong tali. Betul. Kan kalau ini lebih gampang. Ketimbang kalau misalnya yang atas, ini kan jadi bisa goyang-goyang. Oh iya tuh bisa tarik sendiri. Betul. Jadi paling gampang membedakannya seperti itu. Bawahnya atas. Untuk kalau dia memang menggunakan karabiner yang sama, ya sudut ininya aja, ruang gerak si selingnya. Karabinernya selingnya yang lebih besar itu untuk yang di atas, yang lebih kecil atau ada karet pengamannya itu di bawah. Di bawah. Karetnya 1. Jadi nggak pedes-pedes banget. Nah, makanya harus pakai karet pengaman. Betul. Supaya aman. Bukan supaya karet. Bukan supaya pedas. Kalau pakai itu sabuk pengaman biar apa? Biar sabuk. Biar sabuk. Di Facebook kan lagi rame. Kena etil bang ya? Bukan, ini lawannya penduduk. Oh penduduk. Pendiri. Pendiri. Terus kalau kata tebak-tebakin pengen mukul. Terus juga ini Gung, label. Nah kalau merek ini labelnya di dalam, di luar nih.
Tapi ada juga yang ada juga beberapa brand yang dia punya labelnya taruh di dalam. Ada juga. Malu Bang. Malu. Jadi ini di luar, di bawah. Di bawah. Rata-rata gitu. Yang sudutnya lebih ruangnya lebih kecil pasti di bawah. Ada brandnya. Menunjukkan posisi pada saat memasang di hanger. Betul. Pada saat pemanjatan. Kapan sih mereka janjian gitu, Pak? Kenapa? Kok janjian sih bikinnya? Kayaknya sih udah ada consignment lah di antara para produsen. Jadi atau ada yang mulai duluan, akhirnya diikuti akhirnya kan juga memudahkan kan orang bikin produk. Jadi disamakan. Ya, supaya sama penggunaannya, supaya nggak ada. Lagian juga kalau misalkan ada produsen baru dia bikin beda-beda sendiri juga nggak bakal laku. Iya, fungsinya apa juga? Iya, mau ngetop gitu. Nah, terus ini juga Gung agak melenceng sedikit. Waktu itu kan kita pernah diskusi sebenarnya pada saat kita clipping atau memasang tali pengaman ketika kita memanjat lead, ya kan? Ini aja udah ada 4 manuver. Apa manuver yang 4 itu? Ketika kita manjat, posisinya gate-nya ke arah luar, tangan kanan yang memasang. 1. Ketika kita menggunakan tangan kanan, gate-nya ke arah kiri. Itu beda lagi cara clippingnya. Manuver yang kedua, ketika kita memanjat, yang clipping tangan kiri, gate-nya ke arah kanan. Jadi memasang tali pada saat clipping aja udah ada 4 manuver yang gitu. Dan itu harus dilatih supaya tidak banyak membuang tenaga ketika kita clipping. Benar, karena itu krusial ya. Iya, kalau lagi manjat gitu, terus apalagi yang bilai suka jahil. Ditarik di tanah. Ada kayak gitu, ada. Lagi mau clipping ditarik di tangan kan. Jangan ditiru, Woi. Jangan ditiru. Ini udah tenaganya udah habis gitu. Ini malah ditahan atau mungkin yang ngebilai kurang ahli, belum terlatih. Bener, jadi biasanya kadang si bilayarnya nge-slacknya telat, jadi akhirnya yang manjat boro-boro ini kepasang, toto falling. Iya. Waduh. Blok gitu. Akhirnya berantem. Tapi biasanya enggak sih, karena kan nanti bentar lagi juga lebaran. Maaf-maafan. Berantem dulu, biasa tetap berantem. Namanya juga nggak senang ya. Jadi lebaran baru maaf-maafan. Betul. Oh, jadi yang lu habis ini bubaran mau maaf-maafan? Enggak. Maafin dia juga. Dia harus minta maaf. Oh, ya, luar biasa. Baik, jadi itu pembahasan karabiner dan quick draw pada episode kali ini. Tapi ada juga yang nanya, kenapa sih ini ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek? Oh ya, ada juga kadang nanya kayak gitu loh. Jawabannya adalah kalau yang lebih pendek belum panjang. Udah pasti berumur, tidak sepanjang yang lebih panjang. Lebih panjang. Yang pendek akan lebih pendek daripada yang panjang kan? Pasti, karena yang pendek itu tidak sepanjang yang lebih panjang. Jadi jawabannya itu, kenapa kok ada perbedaannya sih selingnya lebih pendek sama lebih panjang? Karena yang pendek itu enggak lebih panjang daripada yang panjang. Kalau beda tebal tipisnya? Nih, kadang-kadang juga kalau kita manjat, kalau di tebing dengan kemiringan tebing yang hang, betul. Ini yang kita gunakan juga. Ini juga bisa digunakan sebagai sling pembantu. Ini. Betul. Jadi gimana makanya, Pak? Ya, tinggal dipasang karabiner non screw. Terus dikasih lakban supaya nggak lari-lari. Betul. Nah, ini akan menjadi sling juga sama. Iya. Oh. Sling juga sama. Bisa jadi quick draw juga ya? Bisa jadi quick draw. Quick draw itu kan ketika dua karabiner bertemu, screw bertemu, janjian. Kita lakban jadi quick draw. Betul. Nah, kenapa ini panjang butuh? Kalau medannya hang, overhang, supaya ketika tali sudah berada di atas, kalau ini pendek kan jadi friksi. Betul. Kena tonjolan tebing. Tapi kalau ini kan menghindari tali kena tonjolan tebing, tidak friksi jadi tali. Tebingnya tajam sih Bang, mulutnya. Kayak netizen. Kayak enggak, sebenarnya kalau tebingnya nggak begitu tajam, cuma banyak tonjolan tebing. Dah. Gue udah gak senang nih kayak gini nih. Sebenarnya ini kita nanti puasa-puasa nggak ada nilainya, nilai ibadahnya loh. Sebenarnya kalau ditanya
kekuatan mana sih pendek atau panjang sebenarnya kekuatannya sama ya, cuma kebutuhannya aja. Betul. Kebutuhannya bahkan ada yang tadi bilang kita kalau kurang panjang ya pakai sling yang lebih panjang. Nih kan kayak gini contohnya. Jadi ini fungsinya buat runner emang bisa. Gede. Jadi kalau udah punya mau diapain aja boleh. Panjang kan, Bang? Panjang. Ada. Banyak. Gede. Apaan? Nggak tahu. Jadi itu jawabannya ya. Kenapa ada sling yang panjang, ada sling yang pendek. Betul. Fungsinya juga sudah tadi dijelaskan oleh Mang Daniel. Sama Sandra. Rita. Mama Sandra dan Rita. Satu lagi. Bedanya yang gate sama yang ini. Oh, jadi kalau yang straight sama yang wire, ini namanya wire. Sebenarnya ini demam atau tren ultralight atau weight base. Jadi orang ngejar yang ringan. Maka itu dibikin pintu bukannya dia pakai kawat. Itu namanya wire gate. Kekuatannya sama. Kekuatan kok tahu sama? Ya sama, orang ada tercantum. Berapa kN. Betul, ada nominalnya. Tapi mengenai keawetan memang barang-barang yang lebih ringan itu udah pasti umurnya lebih sebentar. Betul. Kekuatannya udah pasti sama. Atau kekuatannya tergantung yang tertulis di barangnya. Tertera ya. Gitu. Ini hanya ngejar ringan. Kan kita kalau manjat multipitch bawa quick draw 20, 30. Banyak ya? Kalau kayak dagang sekalian. Di atas dagang. Giveaway. Kopi. Jadi bedanya yang straight gate, yang biasa dan yang wire gate. Ini lebih ringan udah pasti nih. Iya. Gramasinya lebih ringan. Tuh, apalagi Gung, ada yang mau ditanyain nggak Gung? Sebelum gue bahas tajil-tajil yang favorit di bulan Ramadan. Kita langsung praktek. Asik. Ntar kita minta maksmu tadi. Order GoFood. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kan Agung memang baru mulai, jadi mungkin muncul pertanyaan. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai hal-hal atau materi yang kita sampaikan, tulis aja di komen. Jangan. Karena nggak dijawab. Jawabnya malah ngaco. Iya. Jangan dong. Soalnya ada penonton yang udah mulai, oh ini bermanfaat secara psikis dan mental. Secara knowledge bagus gitu loh. Membantu saya yang profesinya sebagai sebagai akunting di sebuah perusahaan. Biasanya pencatatannya jadi bagus banget. Iya, betul. Kan dengan nyambung ngomongnya. Sama teman-teman yang menyaksikan, kalau misalkan bahas ini dong, tulis aja di request. Bahas ini dong, bahas tahu isi dong, bahas lontong opor dong. Multi talent aja. KM. Anda meminta, kami membahas. Jadi apapun bahas renang dong, renang. Kita akan pakai baju swimsuit. Hubung-hubungkan antara karabiner sama olahraga renang nanti. Tetap ada. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Banyak. Apaan? Jadi request aja di kolom komentar. Baik, pemirsa setia Ngonjat, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan kami sampai selesai. Dan yang pasti apa yang kita sampaikan masih ada kemungkinan atau banyak yang salah, yang kurang tepat, yang belum betul atau belum baik. Ya namanya juga manusia ya. Betul. Manusia kan tempatnya salah dan dosa. Betul. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata. Jadi nilai nggak pernah 100 kita pakai. Nggak pernah. Jadi sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Semoga kita mendapat amal ibadah yang baik. Gitu. Kalau mau buka bareng bentar lagi kesini aja. Join. Iya. Orang kita syutingnya baru jam 9 pagi. Silakan aja sini ya. Jangan lupa bawa makanan. Silakan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ngonjat. Apa Ngonjat? Ngobrol Pemanjat.